Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adesa Fitri, program studi sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga dalam kajian sosiologi. Jadi, keluarga itu adalah tempat sosialisasi pertama bagi setiap individu sebelum ia memasuki menjadi sebuah keluarga. Jadi, anggota masyarakat dalam lingkup yang luas inilah yang menjadi salah satu alasan untuk diposisikan sebagai keluarga tempat yang paling strategis. Selain itu, keluarga juga untuk menanamkan nilai-nilai sosial kepada setiap individu. Jadi baik buruknya kepribadian individu akan tergantung pada penanaman nilai-nilai sosial dalam keluarganya. Jadi pokok bahasan dalam keluarga selain itu kita juga mempelajari bagaimana perubahan sosial di masyarakat, terus bentuk perubahan tersebut, lalu apa saja yang memicu dalam keluarga. Jadi menurut sosiologi, keluarga juga didefinisikan ada 3 unsur, yaitu ada ayah, ibu, dan anak. Terus definisi lain menambahkan faktor tanggung jawab anggota keluarga. Biasanya ketika pasangan ayah dan ibu harus terikat satu sama lain dalam kehidupan, ikatan yang dinamakan ikatan pernikahan atau perkawinan. Jadi seorang ayah itu tidak boleh berganti pasangan dan sebaliknya. Terus dalam keluarga itu ada 5 fungsi. Yang pertama itu fungsi reproduksi, itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau keturunan. Lalu yang kedua itu ada fungsi psikologis, itu contohnya memberikan kasih sayang atau menyalurkan perhatian kepada sesama keluarga. Lalu yang ketiga itu ada fungsi sosialis, itu misalkan contohnya begini, seorang anak meneruskan nilai, tradisi, atau budaya keluarganya. Terus yang keempat ada fungsi ekonomi, itu sebagai untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Lalu yang terakhir ada fungsi ilmu pengetahuan, itu digunakan untuk menyalurkan berbagai ilmu pengetahuan untuk bekal anaknya dewasa nanti. Akan tetapi fungsi keluarga tersebut tidak selalu berjalan dengan lurus atau dengan baik. Contohnya gini, dalam keluarga sering terjadi yang namanya perselingkuhan atau KDRT. Jadi suami atau istri itu menjadi korban perselingkuhan, sering menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan banyak kasus KDRT yang terjadi akibat perselingkuhan yang berakhir dengan pembunuhan atau perceraian. Jadi meningkatnya kasus tersebut yang dihadapi keluarga itu menjadi sangat kompleks. Sering sekali mereka tidak tahu bagaimana menyikapi atau menyelesaikan masalah keluarga. Jadi akibatnya terjadi konflik dalam keluarga yang sering berujung tindakan kekerasan. Lalu lapangan kerja juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian. Jadi intinya gini, keluarga merupakan lembaga terpenting dalam masyarakat. Terus keluarga itu juga merupakan lingkungan pertama bagi individu sebelum ia memasuki lingkungan sosial. Masyarakat dengan berbagai kompleksitasnya, jadi sebagai lingkungan terkecil dalam sistem sosial, keluarga juga mengalami dinamika sosial yang tidak akan pernah berhenti. Terus anggota keluarga mengalami sebuah proses direvenisasi sosial. Jadi peran setiap anggota keluarga itu mengalami peningkatan
secara kuantitas maupun kualitas. Itu saja penjelasan dari saya tentang keluarga dalam kajian sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.